Tembo Monorang started really well in the semi-final, and Zohri of Indonesia, a national record in qualifying. It's the 100 meters final at the World Under-20 Championships. And they are away, and a good start made by Monorang and also by Zohri, and Schwartz is being pushed really hard here. It's very, very close as they approach the line, and on the outside it's Zohri of Indonesia. It's a big start again. Zohri is the new champion, a new national... 10:23, 10:25. What a competitive Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Baiklah, benar-benar semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya tetap semangat untuk belajar PJOK tentang materi hari ini yang sangat menarik pada bab 3, yaitu tentang atletik seperti yang tampil pada layar. Ada yang pernah dengar istilah atletik? Tentunya sudah pernah dengar. Kali ini kita akan review sejenak tentang atletik. Nah, yaitu tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu dengan atletik yang ditunjuk oleh Usain Bolt. Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang terdiri atas lempar, lompat, jalan, dan lari. Beberapa gerakan atletik sama dengan gerakan yang kita lakukan dalam gerakan sehari-hari, seperti berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Kita akan belajar sejarah sebentar bahwa Indonesia sudah mengenal atletik pada pemerintahan Hindia Belanda. Belanda masukkan atletik sebagai salah satu pelajaran di sekolah. Dan organisasi atletik pertama didirikan di zaman Belanda itu namanya Nederlandse Athletic Unie atau NIAU pada tahun 1917. Pada masa penjajahan Jepang itu 1942 sampai 1945, atletik ini mulai berkembang dan meningkat pesat, dan muncul berbagai perlombaan, utamanya seperti lari, lompat tinggi, dan lainnya. Pada tanggal 3 September 1950, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI itu didirikan. Sehingga kalau dihitung umurnya sekarang sudah 70 tahun tua. Kemudian cabang olahraga atletik itu ada 3, ada cabang lari, cabang lompat, dan cabang lempar. Lari sendiri itu banyak sekali nomor yang dilombakan, lompat juga, dan lempar. Kalau lari seperti lari gawang, sprint, lari jauh, lari harang rintang. Kemudian untuk tolak peluru itu cabang lempar. Kalau lompat itu ada lompat tinggi dan lompat jangkit. Berikutnya, apakah ada yang kenal dengan atlet-atlet olahraga atletik? Apakah ada yang kenal atlet-atlet atletik di Indonesia, khususnya seperti sprinter? Kemarin tahun 2018 hasil juara di Finlandia seperti Lalu Zohri orang Nusa Tenggara Barat.
kemudian atlet lari jarak jauh seperti Agus Prayogo, seorang tentara, dan juga atlet lompat gawang Chong Tio, orang tentara juga dinasti Kediri. Berikutnya atlet lompat gawang Mbak Emilia Nova, ini langganan juara SEA Games maupun Asian Games. Kemudian atlet lompat jauh Mas Setio Budiartanto, dan atlet lainnya bisa di browsing seperti tolak peluru, lompat tinggi, dan lain sebagainya. Berikutnya ini dia, kita akan belajar tentang kombinasi gerak dasar atletik. Karena kombinasi adalah gabungan dari beberapa gerak dasar atletik. Macam-macam gerak dasar atletik yang bisa digabungkan seperti jalan, lari, lompat, loncat, dan lempar. Nah, sekarang kita jalan. Kita sudah bisa jalan semuanya, dan jalan sendiri itu melangkahkan kaki secara bergantian dengan salah satu kaki menyentuh tanah, sedangkan yang lainnya melayang di udara bergantian. Kanan kiri itu berjalan. Kemudian lari juga hampir sama, tetapi bedanya lebih cepat. Tumpuan kakinya juga, kalau lari cepat dengan ujung kaki supaya lebih cepat. Kemudian lompat. Lompat sendiri gerakan memindahkan badan dengan menggunakan tumpuan satu kaki. Kalau lompat satu kaki. Kalau loncat itu tumpuannya dua kaki. Mendaratnya juga dua kaki. Loncat. Kemudian lempar itu gerakan mengarahkan satu benda yang dipegang mengalirkan tangan ke arah tertentu. Lempar, lembing, dan sebagainya. Nah, kita review sebentar tentang variasi gerak dasar terlebih dahulu, kemudian kita kombinasikan gerakan tersebut. Jadi, beberapa variasi dari gerak dasar tadi itu seperti jalan misalnya, variasinya ada banyak. Jalan ke depan, jalan ke samping, jalan cepat. Nanti dari variasi ini kita kombinasikan. Kemudian variasi gerak dasar berlari. Nah, sama, lari cepat, lari sedang, lari lambat. Variasinya seperti ini. Atau macam-macamnya. Berikutnya variasi gerak dasar lompat. Kalau lompat itu ada beberapa gaya. Gaya jongkok, gaya berjalan di udara, gaya menggantung. Kemudian kalau melempar itu ada contohnya lempar lembing, lempar cakram seperti di gambar ini. Ini lempar lembing, ini lempar cakram, ini tolak peluru. Umumnya kalau diperlombakan itu di stadion. Stadion sepak bola. Kalau di SD, kalau cabang lempar ini biasanya kita bermain memasukkan bola ke keranjang, melempar bola ke sasaran, dan lempar tangkap bola. Nah, kemudian kombinasi gerak dasar yang kita kombinasikan hari ini itu dalam permainan. Di SD itu jalan, lari, lempar kita kombinasikan dalam sebuah permainan. Pertama adalah permainan pindah cepat. Siapa yang lebih cepat dalam bermain ini? Di tiga gerakan ini sudah digabungkan menjadi kombinasi gerak dasar dalam atletik. Jadi dalam satu tim misalnya kita buat masing-masing dua orang seperti orang main bulu tangkis. Kalau bulu tangkis menggunakan raket. Kita buat gambar lapangannya, kita kasih batas. Kalau di rumah tidak ada net, kita bisa kasih batas tali atau apa yang kita gambar. Cara memindahkannya bukan dengan raket, tapi kita siapkan bola, mungkin kertas yang dikemas sebanyak mungkin 5, kemudian saling melempar ke area lapangan. Jadi saling melempar dalam waktu 1 menit, saling melempar ke area lapangan. Cepetan, jalan, lari, lempar lagi, berlomba-lomba. Setelah 1 menit berhenti, kemudian bolanya siapa yang paling banyak di areanya dia kalah. Itu permainan pindah cepat. Dikombinasi di sana. Bisa sambil jalan,
lari dan lempar. Seperti itu. Ini permainan yang pertama. Permainan yang kedua itu permainan pos berangkai. Jadi ada jalan, lari, loncat, lempar. Pertama, kita buat masing-masing pos itu, misalnya pos 1 dicapai dengan berlari, pos 2 jalan cepat, jaraknya mungkin 5 meter, dibikin segi 4, pos 1, 2, pos 3 itu sambil melempar bola, pos 4 sambil lompat di ban atau loncat. Dilakukan terus berputar-putar, itu permainan pos. Ini bisa dipraktekkan seperti ini. Akan dipraktekkan supaya tidak jenuh aja orang tuamu atau adik, kakak. Nah, terakhir ada berapa soal pengetahuan ini? 10 soal bisa dikerjakan, tulis tangan, difoto, dan dikirimkan via Google Form yang akan diberikan. Dan praktiknya silakan berdoa terlebih dahulu, pemanasan, dan berlari berapa menit dan peregangan. Dan silakan dipraktekkan salah satu permainan yang dijelaskan sebelumnya, bisa berupa benda cepat atau permainan pos berangkai. Dan silakan difoto, 4 foto, dikirimkan di Google Form juga. Dan jangan lupa pendinginan dan berdoa. Itu saja untuk aktivitas kita hari ini. Selamat berolahraga. Semoga sehat selalu dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.